Bagus. Ya. Sekarang kita akan membahas materi sejarah, teori, dan perkembangan masuknya Islam ke Nusantara. Ada yang tahu nggak Islam masuk ke Nusantara itu perkiraan abad berapa? Saya Bu, perkiraan abad ke-7. Nah, iya, betul. Islam diperkirakan datang ke Nusantara pada abad ke-7. Proses masuknya Islam juga tidak terlepas dari kegiatan perdagangan. Karena negara kita itu kaya hasil buminya, makanya banyak pedagang-pedagang asing yang masuk ke bangsa kita. Terutama itu ada Cina, India, Arab, dan Persia. Dari hubungan dagang itulah mereka mulai menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Ada juga nih teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama itu teori Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia itu berasal dari pedagang Muslim India. Para Gujarat mereka datang dari Malaka ke Nusantara, menjalin relasi-relasi dengan masyarakat Nusantara, lalu sehingga terbentuklah Kerajaan Samudra Pasai. Adapun bukti-bukti dari teori Gujarat ini yaitu ditemukannya Makan Malik As-Saleh yang merupakan pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua itu teori Arab. Teori Arab menyebutkan bahwa sejarah masuknya Islam dan perkembangannya ke Indonesia itu berasal dari Arab atau Mekah. Ada juga nih salah satu tokoh yaitu Buya Hamka. Ia menyebutkan bukti-bukti dari teori ini. Contohnya itu dari sumber naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa ada sekelompok bangsa Arab yang datang ke Nusantara berada di Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga itu teori Persia. Teori ini menyebutkan bahwa proses masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara itu berasal dari Persia. Teori ini juga didukung oleh Husain Jajaningrat, di mana ia berpendapat bahwa teori Persia ini selaras dengan teori masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Yang terakhir itu teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia itu berasal dari pedagang Islam Cina. Hal ini juga diyakini dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama ke Pulau Sumatera dan Jawa. Adapun bukti lain dari teori ini yaitu banyaknya pendakwah yang berasal dari Cina yang mempunyai pengaruh besar terhadap Kerajaan Demak, di mana yang kita ketahui Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan dan pengaruh Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari masa lain seperti Cina, Arab, Persia, dan dia berdatangan ke wilayah Nusantara. Umumnya selama dia di sana, dia tinggal di pusat perdagangan, yaitu di pelabuhan. Mula-mula pedagang hanya menyebarkan agama Islam pada masyarakat pelabuhan, tetapi karena adanya transaksi dagang antara masyarakat pedalaman dengan masyarakat pelabuhan, sehingga terjadi perkembangan penyebaran Islam yang terus-menerus. Yang kedua itu jalur dakwah. Ada yang tahu nggak? Ada yang jelasin nggak jalur dakwah itu? Saya Bu. Adanya makam muslim di Trawulan membuktikan bahwa adanya masyarakat muslim di dekat pusat kekuasaan Kerajaan Majapahit, menunjukkan bahwa adanya kegiatan keagamaan oleh para wali Jawa. Keberadaan mereka secara khusus telah mempercepat proses berkembangnya wilayah pengaruh Islam. Iya, benar. Ibu mau tanya, ya. Ibu ada nggak sih contoh perkembangan dan pengaruh Islam melalui jalur dakwah? Itu apa? Contohnya itu seperti mendirikan pesantren-pesantren Islam di Jawa ya, khususnya. Oke, Ibu.
Selanjutnya itu ada jalur perkawinan. Semakin banyak pedagang dari bangsa-bangsa lain yang datang ke Nusantara dan menetap di Nusantara, banyak juga di antara mereka yang menikah dengan masyarakat setempat. Dan itu sangat berpengaruh dan mendukung proses dakwah Islamiyah terhadap masyarakat setempat itu. Yang terakhir itu jalur kesenian. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian, contohnya para mubalik atau para ulama ya, dia memanfaatkan sarana kesenian ini untuk syiar agama. Contohnya seperti di Jawa, dia menggunakan wayang kulit untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Melalui jalur-jalur itulah perluasan Islam di Nusantara mengalami perkembangan yang semakin meningkat, hingga kemudian Islam juga dijadikan sebagai agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi Saya, yang Bu. Ya, Tadi kan ada teori masuknya Islam di Nusantara, ada beberapa. Yang pertama yaitu dari India atau Gujarat, di mana melalui perdagangan ya. Yang kedua itu ada teori Arab atau Mekah, di mana berdasarkan bukti dari catatan Cina menunjukkan bahwa kelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir Pulau Sumatera abad 675. Juga ada teori Persia, di mana dibuktikan menurut Jayani Mirat juga kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Ada juga teori Cina, juga perkembangan dan pengaruh Islamnya ada di jalur perdagangan, dakwah, perkawinan hingga kesenian. Terima kasih sudah menyimpulkan. Berarti pada menyimak semua kan ya? Iya, Bu. Nah, mungkin cukup sekian ya materi pada pertemuan kali ini. Nanti tugasnya itu ada membuat rangkuman dan peta konsep ya di buku catatan masing-masing. Nanti dikumpulkan di KM ya. Iya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.